Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merlin dari Prodi Budidaya Perairan, NIM S309-2019-21018, bidang studi Kimia Dasar. Saya dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa, Makassar. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan. Ada 4 hal yang saya akan jelaskan dalam larutan ini. Yang pertama yaitu tipe larutan, yang kedua yaitu konsentrasi larutan, dan ketiga sifat koligatif larutan, dan yang keempat yaitu larutan koloid. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu tipe larutan. Nah, yang pertama itu apa sih itu larutan? Jadi larutan itu adalah campuran homogen, disebut campuran karena terdiri atas 2 atau lebih senyawa. Nah, kenapa disebut dengan homogen? Karena komposisi dan sifat-sifat itu seragam. Artinya bahwa masing-masing komponen tidak dapat dilihat secara sendiri-sendiri. Adapun tipe-tipe dari larutan. Nah, yang pertama yaitu larutan cair. Yang kedua larutan padat, dan yang ketiga larutan gas. Itulah tipe-tipe larutan. Baik, jadi yang kedua yaitu konsentrasi larutan, di mana dalam konsentrasi larutan ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu komponen apa saja yang ada dalam larutan tersebut, dan kedua yaitu konsentrasi atau jumlahnya. Nah, oleh karena itu harus kita tetapkan yang pertama itu satuan unit yang digunakan untuk mengukur zat terlarut. Yang kedua itu apakah jumlah kedua yang ada dalam pelarut atau seluruh larutan. Nah, yang ketiga yaitu unit satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah keduanya. Nah, itulah konsentrasi larutan. Dalam konsentrasi larutan, di sini yang saya akan jelaskan pertama yaitu persen massa. Nah, persen massa adalah persen yang menyatakan jumlah zat terlarut dalam larutan, di mana jumlah adalah massa. Nah, adapun rumus dari persen massa yaitu rumus dasar persen massa. Suatu zat adalah persen massa sama dengan massa dibagi dengan massa total senyawa dikali dengan 100. Itulah rumus dari persen massa. Yang kedua yang saya akan jelas yaitu persen volume. Nah, persen volume ini dalam penjumlahan atau pemahaman dan perhitungan untuk persen volume itu sama saja dengan persen massa. Akan tetapi yang membedakan hanya pada unit satuannya. Unit satuannya itu bukan G, melainkan unit satuannya yaitu ml. Nah, adapun rumus dari persen volume yaitu persen volume sama dengan volume zat dibagi dengan volume campuran dikali dengan 100%. Nah, itulah dari rumus persen. Yang ketiga yaitu persen massa per volume. Nah, konsentrasi ini tergabung dari persen massa dan persen volume. Nah, perhitungan untuk persen massa per volume ini dengan persen massa atau persen volume hanya saja unit satuannya itu bukan G atau ml, melainkan G per ml. Nah, adapun rumusnya yaitu persen massa per volume sama dengan gram zat terlarut dibagi dengan mol larutan itu dikali dengan 100. Itulah persen massa per volume. Persen massa per volume. Nah, yang keempat itu molaritas. Nah, apa sih itu molaritas? Jadi molaritas ini adalah suatu satuan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 dem di kubik sama dengan 1000 mol. Nah, 1 mol sama dengan 1 cm kubik. Yang kelima yaitu
molalitas. Nah, molalitas ini adalah suatu yang menyatakan banyaknya zat terlarut dalam 1 kilogram per larut. Nah, adapun rumusnya yaitu M sama dengan mol atau biasa disingkat dengan T dibagi dengan kilogram per larut. Nah, M sama dengan GR per MR dikali 1000 per GR atau P. Selanjutnya yang keenam itu adalah fraksamol. Nah, apa sih itu fraksamol? Fraksamol ini adalah perbandingan antara mol komponen zat terdapat jumlah mol ini seluruh komponen zat ada dalam larutan. Yang ketiga yang saya akan jelaskan adalah sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini adalah sifat yang tergantung pada konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Nah, sifat koligatif larutan ini ada 4. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau biasa disebut dengan delta P, dan yang kedua yaitu penurunan titik beku atau delta TB. Yang ketiga yaitu kenaikan titik didih atau delta TD. Nah, yang keempat yaitu tekanan osmos. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap ini adalah kesetimbangan antara tekanan molekul gas dari cairan itu sendiri. Nah, menurut hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan uap pelarut dalam larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dalam larutan, atau dengan kata lain, semakin besar fraksa mol zat terlarut, maka tekanan uap pelarut akan semakin kecil. Nah, adapun rumusnya yaitu PA sama dengan XA, PA derajat sama dengan tekanan uap zat terlarut di atas larutan PA sebanding dengan hasilnya. Nah, dikali dengan tekanan uap pelarut murni PA derajat itu dengan fraksi mol pelarut atau XA. Yaitu adalah penurunan titik beku atau delta TB. Nah, selain mengalami kenaikan titik didih, suatu larutan juga dapat mengalami penurunan titik beku. Nah, keberadaan zat terlarut dapat menurunkan titik beku larutan relatif terhadap pelarut murninya. Nah, adapun rumus dari penurunan titik beku yaitu delta TB sama dengan KB M, delta TD sama dengan KD M, di mana delta TB adalah penurunan titik beku dan delta TD adalah penurunan titik beku didih, di mana M adalah molalitas dan KB dan KD adalah tetap. Yang ketiga yaitu kenaikan titik didih atau delta TD. Nah, titik didih suatu larutan itu selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Yang keempat itu tekanan osmos. Nah, tekanan osmos adalah proses di mana pelarut mampu melewati dan membran semi pembabelan satu larutan ke larutan lain atau dari pelarut murni ke dalam larutan. Nah, adapun rumus dari perhitungan tekanan osmos dapat dilihat dari rumus berikut. Yang keempat yaitu larutan koloid. Nah, apa sih itu koloid? Jadi koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut dengan fase terdispersi. Nah, dalam fase lain yang disebut medium pendispersinya. Nah, baik fase terdiri dispersif maupun medium, pendispersi ini dapat terbentuk padat, cair ataupun gas.
Nah, sistem depresi koloid itu bersifat homogen. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tentang larutan kimia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah kimia dasar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.